Baik, kita bertemu lagi di pertemuan kedua kita untuk kelas perbaikan algoritma dan pemrograman. Pada minggu kemarin, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai definisi algoritma dan juga ciri-ciri yang menggambarkan seperti apa algoritma tersebut. Dari yang kita pelajari minggu kemarin, kita bisa melihat bahwa algoritma itu harus disusun dengan sistematis dan tanpa ambiguitas. Namun, seperti yang kita juga lihat pada pertemuan sebelumnya, terkadang cara kita menulis algoritma itu bisa menimbulkan keraguan atau menimbulkan ambiguitas. Pada minggu ini, kita akan mempelajari mengenai notasi standar yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan suatu algoritma. Nah, tujuan notasi ini adalah untuk menghindari hal-hal seperti ambiguitas tersebut. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, kita akan pertimbangkan hal-hal berikut. Nah, bila algoritma harus ringkas dan jelas, kita harus memikirkan seperti apa sebenarnya algoritma itu harus dituliskan, supaya informasi yang ingin kita kirimkan atau instruksi yang ingin kita kirimkan melalui algoritma itu lengkap, tetapi juga harus singkat dan tidak menimbulkan ambiguitas. Kemudian, untuk mencapai hal seperti itu, bentuk instruksinya harus seperti apa? Dan kita juga harus membuat bahwa bentuk instruksi itu harus bisa dipahami oleh semua orang dengan mudah. Jadi jangan sampai bentuknya itu sendiri yang menimbulkan ambigu. Jadi kita harus membuat suatu bentuk-bentuk standar yang sudah bisa digunakan untuk menjelaskan algoritma dengan jelas. Nah, bila kita membahas hal tersebut, maka kita bisa mendapati bahwa agar suatu notasi algoritma itu bisa digunakan dengan baik, maka dia harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, ringkas. Berarti deklarasi instruksi harus bisa dinyatakan dalam bentuk yang pendek. Kemudian, jelas. Jadi, notasi yang digunakan itu tidak menimbulkan ambiguitas dan jelas perbedaan antara setiap instruksi yang diberikan. Nah, yang terakhir adalah mudah dipahami. Notasi atau bentuk yang kita gunakan harus bisa mudah dipahami oleh orang lain supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami algoritma. Bila kita melihat dalam bentuk dasarnya, notasi algoritma itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif atau pseudocode dan juga flowchart. Perbedaannya adalah bentuk yang digunakan. Bentuk notasi deskriptif atau pseudocode itu lebih banyak mengandalkan teks, sementara flowchart adalah notasi algoritma yang menggunakan bentuk grafis. Kita akan membahas mengenai yang notasi deskriptif terlebih dahulu. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa notasi ini adalah menggunakan kalimat-kalimat deskriptif. Dia memiliki struktur yang hampir mirip dengan kode. Bedanya adalah kalau kode itu akan menggunakan bahasa yang dipahami oleh tiap bahasa pemrograman. Jadi sintaksnya akan mengikuti sintaks dari bahasa pemrograman. Sementara kalau misalnya notasi deskriptif atau pseudocode, dia akan menggunakan bahasa yang sama dengan manusia, tanpa menggunakan simbol-simbol khusus selain simbol-simbol dasar matematika. Nah, dalam kita membuat suatu struktur suatu notasi deskriptif, kita harus memperhatikan bahwa ada struktur standar. Jadi struktur standarnya itu kalau untuk notasi deskriptif terdiri atas 3 bagian utama. Bagian pertama adalah bagian judul. Di bagian judul ini kita akan menuliskan nama algoritmanya. Kemudian juga kita mendeskripsikan secara singkat mengenai untuk apa algoritma ini digunakan. Nah, bila Anda ingat bahwa di pertemuan sebelumnya algoritma itu harus memiliki input dan output, maka input dan output itu harus dijelaskan pula pada deskripsi di bagian judul algoritma tersebut. Bagian kedua adalah bagian deklarasi.
Di bagian ini kita akan mendeklarasikan semua variabel, konstanta, dan fungsi eksternal yang akan digunakan oleh algoritma ini. Jadi kalau nanti termasuk tipe datanya yang kalau kita menggunakan variabel. Kalau konstanta tidak perlu dideklarasikan tipe datanya. Kemudian bagian terakhir adalah bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini bisa dikatakan sebagai bagian utama dari notasi deskriptif mengenai algoritma, karena disinilah langkah-langkah algoritma tersebut dituliskan. Jadi kita nanti akan menuliskan dengan menggunakan list bernomor dari mulai nomor 1 hingga akhirnya. Nah, di sini kita punya contoh. Ada algoritma yang kita gunakan untuk menghitung luas lingkaran. Jadi kan Anda bisa lihat di sini kita bisa memiliki nama algoritmanya. Jadi ada nama algoritmanya, kemudian ada penjelasan mengenai untuk apa algoritma ini. Di sini Anda bisa melihat apa masukannya dan apa luaran dari algoritma. Kemudian bagian kedua adalah bagian deklarasi. Di bagian deklarasi ini, kalau kita lihat di sini ada 3 hal yang dideklarasikan, yaitu pertama ada variabel R yang bentuknya integer, variabel L yang bentuknya float, kemudian ada suatu konstanta dengan nama P yang nilainya 3,14. Jadi ini nanti adalah semua variabel yang akan digunakan dalam deskripsi algoritma. Anda bisa melihat di bagian deskripsi algoritma bahwa variabel dan konstanta tersebut digunakan. Nah, bagian terakhir ini adalah bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini menjelaskan langkah-langkah algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Nah, yang harus Anda ingat bahwa setiap deskripsi itu harus dimulai dengan kata ini. Jadi baris pertamanya harus mulai. Kemudian list terakhir adalah selesai. Ini untuk menyatakan mana mulai dan akhirnya dari suatu algoritma. Anda bisa ingat bahwa kalau kita lihat dari ciri algoritma, yaitu adanya keterbatasan. Jadi salah satu ciri algoritma itu adalah keterbatasan yang menyatakan bahwa algoritma harus punya akhir. Nah, kata-kata kunci mulai dan selesai ini yang akan menerapkan ciri tersebut, yaitu keterbatasan. Jadi mulai itu akan menentukan mulainya di mana, selesai itu akan menentukan selesainya di mana. Jadi Anda bisa lihat bahwa di sini kita sudah memiliki contoh bagaimana kita bisa mendeskripsikan algoritma dengan menggunakan notasi deskriptif atau pseudocode. Nah, ini tanda ini kalau Anda lihat ini adalah tanda untuk assignment. Artinya adalah semua yang ada di sebelah kanan ini itu akan dimasukkan ke variabel yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau di kode Anda akan memiliki tanda sama dengan, tetapi kalau di algoritma tanda sama dengan itu akan diganti dengan menggunakan tanda ini. Karena nanti tanda sama dengan akan digunakan di algoritma sebagai tanda untuk kita mengecek apakah sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita punya kondisi if atau misalnya menggunakan while, kan ada kondisi yang harus dicek. Nah, kondisi yang harus dicek itu kita menggunakan tanda sama dengan. Kalau di bahasa pemrograman kan biasanya menggunakan 2 tanda sama dengan. Tapi untuk algoritma kita menggunakan tanda sama dengan, sementara kalau untuk assignment atau memasukkan nilai kita menggunakan tanda panah ke kiri ini. Baik, yang selanjutnya adalah untuk bagian deklarasi. Meskipun bagian ini bukanlah bagian yang paling utama, tetapi sangat penting untuk diperhatikan. Ada beberapa hal yang bisa Anda deklarasikan di bagian ini. Pertama adalah variabel yang bukan tipe data dasar. Jadi kalau tipe data dasar itu adalah yang sudah Anda pelajari, yaitu misalnya integer, float, string, karakter, boolean, dan yang lain-lain, atau binary. Nah, ini adalah tipe yang bukan tipe data dasar. Misalnya adalah map, atau di sini contohnya adalah waktu. Waktu itu kan
Date itu merupakan suatu tipe data yang terdiri atas tipe data dasar yang diformat sedemikian rupa. Jadi Anda harus mendeklarasikan tipe data yang tidak dasar ini. Caranya ya seperti ini. Ada tipenya, kemudian ada nama dari tipe datanya, tanda titik 2, kemudian adalah format datanya, dan ini adalah bentuk datanya itu apa. Untuk isi format data ini kebetulan ada 3, jadi HH, MM, SS, yang semuanya adalah integer. Nah, kalau untuk variabel yang merupakan tipe data dasar, Anda cukup menuliskan nama datanya, tanda titik 2, dan kemudian tipe datanya. Untuk konstanta, kita harus menggunakan kata kunci konstan yang menyatakan bahwa ini adalah konstanta. Kemudian sisanya adalah namanya, tanda titik 2, dan nilai dari konstantanya. Kalau konstantanya string, ya Anda harus menuliskan kata yang menjadi konstanta tersebut. Nah, yang bisa dideklarasikan terakhir adalah fungsi eksternal. Fungsi eksternal ini adalah fungsi-fungsi yang digunakan di dalam algoritma, tetapi dia sebenarnya bukan bagian dari algoritma tersebut. Sebagai contoh misalnya seperti ini, Anda punya fungsi untuk melakukan pengacakan random. Nah, fungsi random biasanya ditentukan dengan menggunakan algoritma lain yang asumsinya adalah sudah didefinisikan sebelumnya. Maka kalau misalnya algoritma kita menggunakan random, kita tidak perlu lagi menuliskan algoritma lengkap dari random. Kita cukup mendeklarasikan random sebagai fungsi eksternal yang nanti akan digunakan di dalam algoritma kita. Nah, untuk mendeklarasikan fungsi eksternal, Anda harus menggunakan kata kunci function, kemudian namanya, kemudian setelah nama itu harus ada tanda kurung, di mana dalam tanda kurung itu adalah parameter atau input yang dimasukkan sebagai input untuk si fungsi ini. Di sini contohnya tambah ya. Ada 2 parameternya, yaitu X dan Y. X dan Y ini merupakan integer masing-masing, Anda bisa lihat. Kemudian di sini ada tanda titik 2, ini menyatakan sebenarnya tipe data dari luaran fungsi tambah yang di sini ditulis sebagai integer. Jadi yang tipe data terakhir ini integer, itu menyatakan sebenarnya tipe data dari luaran yang dihasilkan oleh fungsi tambah. Kalau misalnya tidak ada tipe datanya yang dikeluarkan, misalnya void, ya Anda tinggal menuliskan void saja. Nah, kemudian kalau kita ingat dari pertemuan sebelumnya bahwa ada 3 struktur algoritma, yaitu selection, sequence, dan looping. Nah, tiap struktur itu kalau mau dituliskan harus jelas bagian mana mulainya dan bagaimana selesainya, sehingga setiap struktur itu harus ditulis mulai dan selesainya di awal dan di akhir. Jadi nanti orang yang membaca akan bisa melihat mana yang termasuk block selection, mana yang termasuk block sequence, mana yang termasuk block looping. Nah, misal kita punya suatu struktur yang berada di dalam struktur lain, misalnya ada struktur selection di dalam struktur sequence, maka isi perintah yang ada di struktur selection itu harus masuk ditulisnya, atau ada indentasi. Nanti akan kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya seperti itu tadi ya. Misalnya kita punya suatu algoritma yang akan menentukan bilangan ganjil genap. Sebenarnya struktur utamanya adalah sequence. Nah, nanti di dalamnya untuk menentukan ganjil dan genap, kita pasti akan menggunakan struktur selection. Berarti kalau seperti itu, ada struktur selection di dalam struktur sequence. Nah, perintah-perintah yang ditulis sebagai bagian dari struktur selection itu harus ditulis masuk. Nah, ini contohnya untuk yang ganjil genap tadi. Anda bisa lihat bahwa yang dari langkah 1 sampai langkah 8 itu adalah blok sequence utamanya. Tetapi Anda bisa lihat dari dari langkah ketiga sampai langkah ke-7 itu adalah blok untuk selection, bahwa ada kondisi if yang ditentukan. Anda bisa melihat bahwa langkah 7 itu adalah deklarasi bahwa block selection itu selesai dengan kata kunci ada selesai if, atau kalau di dalam bahasa Inggris biasanya ditulis end if.
Mulainya di mana? Karena ini adalah block selection, mulainya adalah dengan pernyataan if ini. Jadi tidak perlu ditulis mulai if, tidak. Hanya Anda sebut saja if, itu sudah menandakan bahwa adanya mulai block selection baru, tetapi nanti harus ditulis adalah selesai if-nya. Nah, Anda bisa lihat di baris 4 sama 6, itu adalah instruksi yang dijalankan sebagai bagian dari block selection. Anda bisa lihat adanya gap di langkah keempat dan langkah keenam. Ini yang menandakan sebenarnya tadi indentasi tadi. Jadi harus ditulis masuk. Jadi kalau seperti ini tidak boleh ditulis rata semua. Seperti 1 dan 2 ini kan rata di kiri. Tapi nanti nomor 4 ada masuk dulu, baru kita tulis perintahnya. Tujuannya adalah bila ada orang lain yang membaca, orang lain itu akan langsung bisa melihat secara singkat struktur dari algoritma itu seperti apa. Jadi dia bisa melihat dengan jelas tanpa ada ambiguitas mana yang termasuk dari if, mana yang bukan bagian dari if. Jadi nanti untuk membacanya akan lebih mudah. Nah, ini tolong diperhatikan dengan baik. Meskipun ini sebenarnya kalau dari kode tidak bermasalah mungkin untuk beberapa hal, tetapi untuk kuliah algoritma dan untuk nanti kalian menulis algoritma ini tidak boleh dihilangkan. Jadi harus ada indentasi. Nah, untuk kuliah kita, bila nanti Anda memiliki tugas atau ujian di mana Anda harus menuliskan algoritma dengan notasi deskriptif, maka Anda harus menulis indentasinya dengan benar. Bila Anda tidak menulis indentasinya dengan benar, meskipun instruksinya benar, maka saya anggap kode notasi algoritma Anda salah. Jadi ingat sekali lagi, kalau ada yang seperti ini, indentasinya harus masuk. Termasuk juga tulisan kata kunci selesai dan mulainya itu harus ada. Kalau tidak ada, saya anggap salah. Nah, notasi kedua adalah notasi yang diberi nama flowchart, yaitu notasi grafis yang digunakan untuk mendeskripsikan algoritma. Nah, kalau tadi kita menggunakan teks, sekarang kita menggunakan gambar untuk mendefinisikan atau untuk mendeskripsikan algoritma. Nah, flowchart ini digambar dengan urutan yang jelas, yaitu dari atas ke bawah. Jadi nanti setiap langkah di dalam algoritma itu akan dibuat dalam bentuk gambar dan ada deskripsi singkat yang menjelaskan apa proses tersebut. Nah, untuk notasi flowchart Anda harus menghafal atau memahami bentuk-bentuk dasar yang digunakan untuk membuat flowchart. Jadi total ada 9 notasi yang harus kalian hafal. Pertama adalah notasi terminator yang bentuknya seperti pil ini. Ini kita sebut sebagai terminator. Terminator digunakan sebagai simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu algoritma. Jadi kalau tadi di notasi deskripsi ada kata mulai dan selesai, maka di dalam notasi gambar ini atau flowchart juga ada mulai dan selesainya yang digambarkan dengan menggunakan terminator. Anda bisa melihat contohnya, ini adalah kalau misalnya awalnya ada start dengan tanda panah yang keluar, dan kalau akhirnya adalah N dengan tanda panah yang masuk ke dalam blok tersebut. Kemudian bentuk kedua adalah tanda panah atau yang disebut sebagai flow line. Nah, gambar ini sebenarnya menggambarkan urutan dari kerja algoritma. Jadi tanda panah itu akan menunjukkan langkah selanjutnya kemana dari suatu langkah. Nah, yang berada di ujung tanda panah ini adalah langkah selanjutnya. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya, pertama ada langkah yang baca R. Nah, tanda panah ini menyatakan bahwa setelah baca R selesai, maka proses selanjutnya yang dilakukan adalah hitung L. Kemudian bentuk yang paling umum selanjutnya adalah bentuk persegi. Ini adalah bentuk yang paling banyak digunakan di dalam flowchart. Namanya adalah blok proses. Blok ini akan menggambarkan urutan langkah yang harus kalian jelaskan di dalam algoritma. Jadi kalau tadi kita punya angka 1, 2, dan 3, sebagian besar angka 1, 2, dan 3 di dalam notasi deskriptif itu bisa digambarkan sebagai blok proses kalau di notasi flowchart. Contohnya ini, tadi pada saat kita menghitung keliling luas lingkaran, kita akan menuliskan
rumusnya, ada hitung L sama dengan P kali R kali R. Nah, deskripsi tersebut kalau kita tuliskan di dalam flowchart akan menjadi seperti ini. Jadi ada bentuk kotak dengan tulisan di dalamnya itu adalah deskripsi yang menjelaskan apa yang terjadi di langkah tersebut. Nah, bentuk selanjutnya adalah bentuk yang kalau di dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai jajaran genjang, tetapi di flowchart ini bentuk yang menggambarkan input-output. Jadi nama bloknya adalah input-output block. Nah, kalau Anda mendapatkan blok seperti ini, tandanya di dalam langkah algoritma tersebut ada pembacaan input atau penulisan dari output. Jadi tadi kita sudah melihat contohnya ya. Di sini kan kita membaca suatu variabel R. Berarti ini adalah kita menerima masukan R. Nah, menerima masukan R ini bisa dari manapun ya, bisa dari user, bisa dari network, bisa dari file, atau bisa dari fungsi lain atau algoritma lain. Nah, bentuk selanjutnya adalah bentuk diamond ini atau belah ketupat. Dalam flowchart ini disebut sebagai decision block. Decision block itu digunakan untuk menggambarkan struktur selection. Jadi kalau misalnya ada kita ingin memilih atau percabangan dalam algoritma kita, maka kita akan menggunakan block ini, block decision. Jadi block decision itu biasanya teks di dalamnya itu menggambarkan kondisi yang harus dipenuhi. Jadi true-nya biasanya, bukan false-nya. Jadi kondisi true yang menghasilkan benarnya itu apa, itu kita tulis kondisinya di dalam teks. Ini adalah contohnya. Ini tadi yang kita gunakan untuk mendeskripsikan algoritma ganjil genap ya. Nah, biasanya blok ini akan memiliki dua tanda panah keluar. Satu tanda panah keluar itu menyatakan kalau misalnya true-nya seperti apa. Yang satu lagi kalau misalnya kondisinya false. Nah, bentuk selanjutnya itu adalah bentuk yang bentuknya seperti ini ya, apa ya istilahnya ini? Seperti kristal atau berlian ya. Ini kita sebut sebagai block preparation. Block preparation itu digunakan untuk menyatakan deklarasi suatu variabel atau konstanta. Jadi mirip dengan bagian deklarasi dari nota deskripsi kita. Di sini contohnya, kalau tadi kita punya konstanta yang dideklarasikan dengan nilai 3,14, ini akan ditulis seperti ini. Jadi tinggal kita tuliskan saja ada konstanta apa atau variabel apa yang dideklarasikan awal, nilainya berapa, itu dituliskan di dalam blok ini. Nah, selanjutnya kita punya blok yang seperti persegi bertumpuk seperti ini. Nah, ini disebut sebagai predefined process. Kalau Anda ingat tadi di notasi deskriptif ada deklarasi mengenai fungsi eksternal. Nah, di sini fungsi eksternal tersebut akan ditulis dalam bentuk ini. Jadi kalau ada algoritma yang menggunakan bentuk predefined process, itu menyatakan bahwa langkah tersebut adalah memanggil fungsi eksternal tersebut untuk menjalankan fungsi eksternal. Misalnya ini yang tadi ada fungsi eksternal tambah ya, di mana kita memasukkan dua nilai dan akan mendapatkan nilai penjumlahannya, itu akan dituliskan dalam bentuk seperti contoh yang ini. Nah, kemudian dua yang terakhir ini merupakan page connector. Anda tadi ingat ya bahwa flowchart itu akan ditulis dari atas sampai ke bawah. Nah, untuk algoritma yang cukup kompleks, mungkin tidak akan cukup seluruh gambar itu di dalam satu halaman. Jadi, kita bisa menggambarnya dalam beberapa halaman. Cuman untuk menyambungkan dua halaman yang berbeda, itu kita menggunakan page connector tersebut. Ini yang bulat adalah on page connector yang digunakan untuk di awal. Jadi di algoritma di flowchart yang awal, kalau kita ingin menandakan bahwa kita ingin berpindah ke halaman yang lain, kita bisa menggunakan on page connector. Contohnya gambarnya seperti ini, ada tanda panah masuk ke dalam lingkaran. Nah, yang label di sini adalah label pengenal. Jadi nanti kalau kita mau ada suatu algoritma
yang masuk ke on-page connector, maka di halaman selanjutnya kita harus mencari off-page connector dengan label yang sama. Di sini contohnya kalau off-page connectornya kan bentuknya seperti tanda panah persegi ini. Ini kalau on-page connectornya A, maka kita harus memulai dari off-page connectornya A. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, kita untuk menjelaskan penggunaan flowchart, kita lihat lagi pada tugas sebelumnya. Anda kan sudah menemukan ada soal di mana Anda harus membuat instruksi untuk menggerakkan orang di dalam suatu labirin sebanyak 4 kotak. Nah, kita akan tuliskan instruksi tersebut sebagai algoritma dalam bentuk flowchart. Tentu kita kita berikan dulu simbol untuk terminator kita untuk mulai. Kemudian Anda ingat bahwa kemarin di Scratch tersebut bahwa untuk maju satu kotak si instruksi yang diberikan harus merupakan maju sebanyak 82 pixel. Maka di sini kita deklarasikan suatu konstanta K yang nilainya 82 pixel. Anda juga ingat bahwa setelah setiap bergerak kita tambahkan blok untuk menunggu supaya gambarnya bisa terlihat bergerak ya, tidak langsung lompat. Nah, kita kan menunggunya itu ada suatu waktu tertentu sini. Di sini kita lambangkan dengan T yang nilainya 0,1 detik. Nah, kemudian kalau Anda ingat bahwa untuk berjalan satu kotak, instruksi yang diberikan adalah move sebanyak sekian pixel dan menunggu sebanyak T detik. Berarti dua blok ini melambangkan satu pergerakan kotak. Berarti secara logis sebenarnya Anda tinggal mengulang dua blok ini sebanyak 4 kali. Tetapi kalau Anda lihat, tidak mungkin kita menulis blok tersebut 4 kali di sini karena kita punya ruangan yang terbatas sehingga kita hanya bisa menambahkan 2 kotak atau 2 kali jalan saja. Nah, berarti kita harus menggambarkan sisa jalannya itu instruksi untuk berjalan di halaman lain. Nah, untuk itu kita gunakan on-page connector ini yang variabelnya A. Jadi nanti di gambar selanjutnya kita harus mencari off-page connector yang labelnya A juga. Nah, ini misalnya halaman selanjutnya. Kita sudah lihat ada off-page connector A yang menandakan bahwa ini adalah lanjutan dari halaman sebelumnya. Dan kita bisa lihat di sini ada 4 blok proses yang menggambarkan langkah 2 kotak selanjutnya. Dan akhirnya kita punya terminator untuk selesainya. Jadi seperti itu kita kurang lebih kita menggambarkan flowchart. Nah, agar mempermudah pemahaman Anda, tadi kita sudah menjelaskan algoritma menghitung luas lingkaran dengan notasi deskriptif. Sekarang Anda bisa melihat algoritma yang sama dideskripsikan dengan notasi flowchart. Jadi kita jelas tidak punya judul, kita tidak punya deklarasi, kita langsung mulai ke flowchartnya. Jadi terminator utamanya ada di sini. Kita mulai, kemudian deklarasi semua variabel dan konstanta yang digunakan itu dimasukkan ke dalam sini. Jadi Anda bisa lihat ada P, ada R, ada L. Kemudian kalau kita ingin menerima input dalam bentuk R, ya kita tulis baca R. Kemudian ini adalah hitung L-nya atau hitung luas lingkarannya. Dan kalau kita sudah, maka kita tulis hasilnya. Jadi kita menggunakan 2 blok input-output, 1 blok proses. Ini adalah blok preparation dan 2 blok terminator. Jadi seperti itu kurang lebih penjelasan mengenai notasi algoritma agar Anda bisa memahami atau menghafal algoritma ini tidak bisa sekali jalan. Satu-satunya cara adalah Anda harus membiasakan diri membuat algoritma dengan menggunakan notasi-notasi ini. Nanti selama perkuliahan ini akan ada beberapa kali Anda diminta untuk menuliskan algoritma baik dalam notasi deskriptif atau dengan notasi flowchart. Itu adalah salah satu cara bagi Anda untuk bisa menghafal bentuk-bentuk ini dan memahami bagaimana penggunaannya dengan benar.
Nah, untuk selanjutnya, bila Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa ajukan di forum diskusi yang sudah disediakan, atau Anda bisa menghubungi saya langsung untuk melakukan pertanyaan, atau Anda bisa menggunakan grup WA kita untuk berdiskusi selanjutnya. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.